Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa huwal muhtadi wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang ahli Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, selain daripada mengungkapkan syukur alhamdulillah atas berkat izin Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak manusia yang tengah sibuk di dalam menjalankan aktivitas rutinitas kesehariannya. Kita dipilih oleh Allah, diringankan langkah, dilembutkan hati sehingga bisa menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala dengan dibuktikan dengan melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan Jumat ini dijadikan sebagai Jumat terbaik dibandingkan dengan Jumat-Jumat yang telah kita lalui sebelumnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita habibana wan nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, yang mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang ahli Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat khususnya mengingatkan pada diri pribadi khatib, umumnya jamaah Jumat, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas dan juga kuantitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan berbekal keimanan dan juga ketakwaan kita akan meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini di bulan suci Ramadan kita masuk hari ke-9. Mudah-mudahan kita istiqomah di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha keras untuk senantiasa menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini tiada lain sesuai dengan yang diinginkan Allah dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Hadirin sidang hari Jumat rahimakumullah. Berkaitan dengan bulan suci Ramadan, berkaitan dengan takwa, ada sebuah kisah
manakala di penghujung akhir bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu naik mimbar, lalu kemudian Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Lalu kemudian sahabat yang saat itu hadir di majelis Rasul merasa heran, merasa bingung, karena di sekitarnya tidak ada yang berbicara, bahkan tidak ada angin, tidak ada hujan. Rasulullah mengatakan kalimat amin, amin, amin. Selesai khutbah, lalu kemudian sahabat yang merasa heran menghampiri baginda Rasul seraya bertanya, "Ya Rasulullah, laqad sami'na say'an ma nasma'hu." Kata sahabat, "Ya Rasul, kami mendengar ada sesuatu yang kau ucapkan. Engkau mengatakan amin sampai dengan 3 kali. Apakah ada perintah dari Allah untuk kami?" Lalu kemudian Rasulullah menjelaskan, "Wahai para sahabat, kenapa tadi saya mengatakan amin? Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jibril sebagai tamuku," kata Rasul. Lalu kemudian Jibril menginginkan atau memanjatkan sebuah doa yang diminta untuk diaminkan olehku. Jamaah rahimakumullah. Jibril, hamba Allah yang menyampaikan wahyu kepada Rasul, yang senantiasa bertemu dengan Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah, kekasih Allah, yang mana beliau sudah dijamin, beliau sudah dimaksum. Bahkan sebelum Rasulullah menginginkan memanjatkan sebuah doa, ketika ingin cukup dengan mengangkat tangan, maka doanya pasti diijabah. Sedangkan ini kolaborasi baginda Rasul yang dicintai dengan malaikat Jibril, maka doa ini bobotnya dahsyat. Apa doa Jibril? Yang pertama, celaka, rugi bagi siapa saja yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, lalu kemudian Ramadan lewat begitu saja tanpa memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, amin. Bagaimana tidak? Allah menyiapkan bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, membuka pintu ampunan. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapapun yang melaksanakan saum Ramadan karena iman dan mengharap Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain, "Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapapun yang melaksanakan qiyam Ramadan atau qiyamul lail karena iman dan ihtisab, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 bulan pintu ampunan dibuka lebar-lebar oleh Allah. Tapi ternyata di ujungnya dia tidak memperoleh itu semua, maka orang itu dikatakan orang yang celaka. Lalu kemudian doa Jibril yang kedua, celaka bagi siapapun yang ketika diperdengarkan kepadanya kalimat Rasulullah, lalu dia tidak bersalawat kepadanya. Maka kita hamba Allah yang tidak punya daya dan kekuatan, hanya dengan syafaat Rasulullah kita akan diberikan keselamatan. Maka di bulan suci Ramadan
perbanyaklah istighfar dan perbanyaklah membaca sholawat. Dan doa Jibril yang ketiga, celaka bagi siapapun yang berada dirinya, kedua orang tuanya, atau salah satu yang masih hidup, lalu kemudian dia punya dosa kepada orang tuanya, dia tidak memperoleh maaf dari orang tuanya, sehingga orang tuanya tidak dijadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan ridha Allah, maka orang tersebut dikatakan sebagai orang yang celaka. Naudzubillah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari itu minimal ada 2 indikator keberhasilan di dalam Ramadan. Yang pertama, dimensi spiritual, yang kedua, dimensi sosial. Dimensi spiritual apa? Dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Orang yang berhasil di dalam bulan suci Ramadan, pertama, wasari'u ila magfirah, dia senantiasa bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di bulan suci Ramadan kita digodok, kita dilatih untuk bersegera. Lihat, apalagi di malam pertama, sholat tarawih penuh setiap masjid. Orang-orang ramai membaca Al-Quran. Maka keberhasilan seorang selama Ramadan bukan dilihat ketika Ramadan. Orang yang berhasil di bulan Ramadan dilihat pasca Ramadan. Apakah masjid-masjid tetap penuh? Apakah bacaan Al-Quran masih ramai diperdengarkan atau tidak? Kalau dia istiqomah, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, zikir, sholawat dan lain sebagainya pasca Ramadan, maka itu dikatakan sebagai orang yang berhasil di dalam Ramadan. Yang kedua, dimensi sosial atau hablum minan nas. Sebagaimana dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra wal qadiminal ghaid wal 'afina 'anil nas. Dimensi yang kedua adalah dimensi sosial. Ketika bulan Ramadan kita dilatih untuk berinfak, memberikan takjil kepada orang yang berbuka. Setiap masjid pasti ada takjil. Di jalan-jalan banyak orang membagikan takjil. Bahkan di rumah-rumah tertentu membagikan takjil. Lalu bagaimana pasca Ramadan? Masihkah dia mengeluarkan infak sedekah? Kalau seandainya malah kembali seperti bulan sebelum Ramadan, maka itu tidak dikatakan sebagai orang yang berhasil meraih bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum jalawata wa jawajul karim innahu huwal ghafurur rahim.